Lewati kelompok malaikat langit, mereka ditanya, "Bau harum apa ini?" Mereka menjawab, "Ini Fulan bin Fulan, disebut dengan nama paling baik yang biasa dipanggil ketika di dunia." Sesampainya di pintu langit dunia, mereka minta dibukakan, lalu dibukakanlah untuk mereka. Malaikat penjaga langit mengantar ruhnya sampai langit ketujuh. Bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, di atas rumahnya terdapat kemah dari cahaya yang dilihat penduduk langit sebagai penunjuk arah, sebagaimana bintang yang berkilauan nampak dari samudera luas. Apabila ia wafat, diangkatlah kemah cahaya itu dan malaikat itu, hingga tinggallah ia dan Al-Quran berdua. Setelah menyimak penyampaian di rukun perjamuan hina dan perjamuan indah, dahsyat dan mengkhawatirkan, sebagaimana dikabarkan dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh para Rasul alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Wajib bagi setiap muslim untuk beriman dengan segala keadaan dan kejadiannya, meskipun secara akal tidak mampu menerimanya. Kemudian benar-benar merenungkan bagaimana kelak keadaan kita, sehingga muncul kesadaran hati untuk mempersiapkan diri dengan banyak beramal saleh selagi masih ada waktu, kesempatan, dan umur yang tersisa. Menakutkan, hari kebangkitan dimulai dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil. Sangkakala berbentuk seperti tanduk yang sangat besar, terbuat dari cahaya, lingkaran ujungnya seluas langit dan bumi. Malaikat Israfil meletakkan mulut beliau di sangkakala tersebut sambil memandang ke arah Arsy, tidak pernah menunduk dan selalu siap menunggu perintah tiupan pertama, yaitu tiupan yang membuat seluruh makhluk binasa kecuali beberapa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. Lalu Allah memerintahkan malaikat Israil untuk mencabut nyawa malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Setelah tiupan yang pertama itu, seluruh makhluk berada di alam barzakh selama 40 tahun. Kemudian Allah turunkan hujan deras dari bawah Arsy yang dinamakan Al-Hayawan atau kehidupan selama 40 hari hingga airnya meninggi mencapai 12 hasta. Dan Allah memerintahkan jasad yang telah hancur untuk tumbuh kembali sebagaimana tumbuhnya tanaman. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil dan Allah memanggil ruh-ruh makhluknya. Adapun ruh-ruh kaum muslimin memancarkan cahaya, sedangkan ruh yang lainnya gelap gulita. Allah meletakkan ruh-ruh tersebut dalam sangkakala dan memerintahkan malaikat Israfil untuk tiupan yang kedua. Sangkakala pun ditiup sehingga matilah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ia ditiup sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. Surat Az-Zumar ayat 68. Dan keluarlah ruh-ruh itu bagaikan lebah yang memenuhi antara langit dan bumi. Allah berfirman, "Wa izzati wa jalali la yarji'anna kullu ruhin ila jasadih." Demi ketinggian dan keagunganku, setiap ruh harus kembali ke jasadnya masing-masing. Lalu ruh-ruh itu masuk ke bumi menuju jasadnya masing-masing melalui hidung, lalu menjalar ke seluruh tubuh seperti berjalannya racun dalam tubuh. Kemudian terbelahlah bumi. Dan Rasulullah SAW adalah makhluk pertama kali yang dibangkitkan. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah orang pertama yang dibangkitkan, lalu Abu Bakar, lalu Umar, kemudian ahli baki dibangkitkan bersamaku. Kemudian aku menunggu penduduk Mekah hingga berkumpul semua. Lalu seluruh manusia keluar dari bumi dalam keadaan muda dengan usia sekitar 33 tahun dan berbahasa Suryani. Diriwayatkan sebelum ditiup sangkakala kedua, orang-orang kafir
yang tadinya disiksa dalam kubur mereka diistirahatkan dengan merasakan tidur sebentar. Ketika mendengar tiupan kedua itu, mereka ketakutan dan bergegas melihat apa yang akan terjadi pada diri mereka. Mereka bertanya-tanya, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami di kubur? Lalu dikatakan pada mereka, inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah yang disampaikan para rasul. Surat Yasin ayat 52. Di hari itu, orang yang meninggal dalam keadaan taat akan dibangkitkan dalam keadaan mulia, dan orang yang meninggal dalam keadaan maksiat akan dibangkitkan dalam keadaan hina. Rasulullah SAW bersabda, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata 'alaih. Tiap-tiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan meninggalnya. Begitulah, tiap orang akan dibangkitkan sesuai amal dan niat mereka. Orang yang beramal baik dan niatnya baik, seperti orang yang menuntut ilmu, menjalankan kehidupan rumah tangga, bekerja, dan lain sebagainya, dengan penuh kesabaran, rasa syukur, serta ikhlas semata dan memperoleh ridha Allah dan Rasulnya. Adapun orang yang beramal baik, tapi niat dan tujuannya untuk mencari harta dunia, kedudukan, mengharap cinta, sanjungan atau balasan dari manusia, tidak mengharap ridha Allah dan pahala di akhirat, mereka akan dibangkitkan sebagai orang yang ria di sana. Diceritakan, di antara mereka ada yang meninggal dan dia terluka dalam jihad fi sabilillah. Mereka dibangkitkan dalam keadaan lukanya masih berdarah dan baunya harum seperti misik. Ada yang meninggal dalam keadaan mabuk. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan mabuk menuju lubang besar di tengah jahanam yang bernama Sakrat. Di dalamnya terdapat mata air berupa darah. Mereka makan dan minum hanya dari darah itu. Sebagaimana dalam hadis, orang-orang yang tidak beriman dan menyia-nyiakan diri semasa hidup di dunia, mereka keluar dari kuburnya sambil menjerit menyesal. Alangkah ruginya diriku yang telah menyia-nyiakan segala kenikmatan dari Allah, lalu menghitam wajahnya. Sementara orang-orang yang beriman dan beramal soleh, keimanan dan kalimat la ilaha illallah akan menenangkan mereka hingga mereka keluar dari kuburnya bahagia sambil berkata la ilaha illallah walhamdulillah, lalu wajahnya putih bercahaya. Mereka tidak merasa ketakutan di saat meninggal di dalam kubur dan ketika dibangkitkan. Mereka bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Oleh karena itu, hendaknya kita memperbanyak amal soleh, memperbaiki dan tulus dalam niat, serta memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain, manusia dibangkitkan dalam keadaan sangat lapar, sangat haus, tanpa sehelai pakaian pun, dan sangat payah yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Barang siapa ketika di dunia memberi makan tulus karena Allah, maka Allah akan memberinya makan. Barang siapa memberi minum tulus karena Allah, maka Allah akan memberinya minum. Barang siapa memberi pakaian tulus karena Allah, maka Allah akan memberinya pakaian. Dan barang siapa yang beramal soleh tulus karena Allah, maka Allah akan melindunginya. Apabila mereka telah keluar dari kuburnya, mereka diperintahkan menuju padang mahsyar, yaitu bumi penuh berkah,
dan tanah suci di negeri Syam. Mereka digiring oleh malaikat. Maka alangkah beruntungnya hamba yang diberi pakaian pada hari itu, karena pakaian itu adalah jubah dari surga yang akan melindunginya dari keringat dan panasnya matahari serta kesusahan di padang mahsyar. Dalam hadis disebutkan, manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah para nabi dan rasul. Kemudian para muadzin yang ikhlas. Kemudian malaikat membawakan mereka unta untuk ditunggangi dari cahaya kemerahan yang sangat indah. Tali kekangnya dari zamrud hijau, pelanannya dari emas. 70.000 malaikat mengiringi mereka dari kubur hingga ke padang mahsyar. Adapun kaum mukminin, mereka diberi cahaya tergantung keimanan dan amal solehnya. Ada yang cahayanya terang benderang seperti matahari, dan ada yang sangat lemah seperti lilin. Adapun orang kafir, mereka tidak diberi cahaya. Seluruh manusia menundukkan kepalanya selama 1000 tahun. Tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Sampai datang dari arah barat api bergemuruh hingga seluruh makhluk, manusia, jin, burung, dan seluruh binatang sangat terkejut karena dahsyatnya. Lalu tiap-tiap orang didatangi oleh amalnya yang berkata, "Bangkitlah menuju padang mahsyar." Barang siapa yang memiliki amal baik, amalnya akan berbentuk kendaraan yang ditungganginya. Lalu mereka berjalan dengan cahaya di depan dan kanan mereka. Sedang di sebelah kiri mereka, orang-orang kafir berjalan dalam kegelapan, tidak mampu melihat apapun. Di antara mereka, ada yang berubah menjadi kera. Mereka adalah kaum yang suka mengadu domba. Sebagian lagi berubah menjadi babi. Mereka adalah yang suka memakan barang haram dan menarik pajak. Sebagian lagi terbalik, kakinya berada di
menyakiti tetangga. Sebagian lagi tersalib pada tiang neraka. Mereka adalah orang yang suka melaporkan orang lain kepada penguasa. Sebagian lagi baunya lebih busuk daripada bangkai. Mereka adalah orang yang suka berfoya-foya dalam kesenangan duniawi dan enggan mengeluarkan hak Allah dari harta mereka. Sebagian lagi memakai pakaian yang terbuat dari per aspal yang panas. Mereka adalah orang-orang yang sombong, angkuh, dan membanggakan diri. Orang yang tidak diberi minum meminta minum kepada mereka, namun mereka berkata, sesungguhnya kami diberi izin memberi minum hanya kepada kedua orang tua kami. Anak-anak itu adalah anak-anak dari kaum muslimin yang meninggal masih kecil, belum balik. Beruntunglah kedua orang tua yang anaknya meninggal masih kecil, dan mereka ridho dengan ketentuan Allah padanya. Dan ada beberapa amalan yang dapat menyelamatkan secara khusus di padang mahsyar. Diceritakan dalam hadis, ada orang yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Tiap kali ia mendatangi mata air untuk minum, ia dicegah darinya. Lalu datanglah amalan puasanya dan memberinya minum hingga ia terlepas dari dahaga. Ada orang yang diliputi kegelapan di depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawahnya, sehingga ia kebingungan. Lalu datanglah amalan haji dan umrohnya, mengeluarkannya dari kegelapan dan memasukkannya ke dalam cahaya. Ada orang yang mengajak bicara kaum mukminin, namun mereka tidak menghiraukannya. Maka datanglah amalan silaturahimnya sambil berkata, wahai kaum mukminin, ajaklah bicara ia. Maka mereka mengajaknya bicara. Ada orang yang berusaha melindungi wajahnya dari jilatan dan percikan api. Maka datanglah amalan sedekahnya, melindungi wajahnya dan menjadi naungan di atas kepalanya. Ada orang yang mendekati kelompok-kelompok para nabi yang sedang duduk, namun ia diusir. Maka datanglah amalan mandi junubnya dan menuntunnya duduk di samping Rasulullah SAW. Ada orang yang diseret malaikat Zabaniyah dari segala arah. Maka datanglah amalan amar ma'ruf nahi mungkarnya, menyelamatkannya dari malaikat Zabaniyah dan memasukkannya bersama malaikat rahmat. Ada orang yang sedang bersimpuh di atas kedua lututnya, terhalang antara dia dengan Allah. Kemudian datanglah amalan akhlak mulianya, menuntunnya dan memasukkannya ke hadirat Allah. Di saat kesusahan dan beratnya penantian ahli mauqif begitu panjang dan lama, hati mereka hancur, takut dan cemas menunggu apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka berdiri di sana selama 40 tahun. Dalam riwayat lain 300 tahun. Ada riwayat 1000 tahun. Bahkan ada riwayat mengatakan sampai 50.000 tahun lamanya. Mereka begitu payah dalam keadaan tidak makan, tidak minum. Padahal mereka belum merasakan hisab dan siksa. Mereka tidak mengetahui bahwa siksa neraka yang disediakan untuk mereka nanti lebih dahsyat dari itu semua. Adapun orang yang semasa di dunia senantiasa bersabar menahan hawa nafsu untuk menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, dan tidak terlena dengan kenikmatan dunia, maka masa penantiannya di hari itu hanya sebentar.